Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan pencatatan akuntansi pada UMKM perusahaan jasa salon sushi. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Miftah Nurania Rifmawati, dan teman saya Nurul Syafika dan Muhammad Al-Fajri. Siklus tahapan pencatatan akuntansi ada beberapa, yaitu jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyelesaian, neraca lajur, laporan keuangan, dan penutup. Yang pertama di sini ada transaksi-transaksi salon sushi yang akan dicantumkan pada pencatatan akuntansi nanti. Yang pertama itu pada tanggal 1 Desember, Susi menginvestasikan kekayaan pribadi ke perusahaan sebesar Rp15.800.000. Yang kedua, pada tanggal 2 Desember, Susi membeli secara tunai peralatan salon sebesar Rp1.300.000. 2 Desember, Susi membayar sewa ruangan untuk 1 hari per tahun sebesar Rp3.000.000 dimulai pada bulan Desember. 3 Desember diselesaikan pekerjaan salon dan diterima pendapatan tunai sebesar Rp3.200.000. 10 Desember diselesaikan pekerjaan salon dari langganan tetapi uangnya belum diterima sebesar Rp1.000.000. 15 Desember dibayar beban listrik dan telepon sebesar Rp600.000. 20 Desember dibeli peralatan salon senilai Rp750.000. 22 Desember ditarik pinjaman dari bank dan disetujui sebesar Rp8 juta. 25 Desember dibeli peralatan salon senilai Rp3 juta secara kredit. 26 Desember diterima tagihan dari tanggal 10 Desember. Selanjutnya itu 27 Desember dibayar sebagian utang sebesar Rp1 juta. 29 Desember dibayar gaji karyawan senilai Rp4.600.000. 29 Desember diterima pendapatan jasa salon sebesar Rp6.800.000. 30 Desember diambil uang tunai untuk kepentingan pemilik sebesar Rp2.600.000. Selanjutnya, seperti pada tabel yang tersedia ini merupakan jurnal umum dari salon sushi yang dimana hasil akhir dari jurnal umum yaitu Rp54.650.000 di debit dan kredit. Selanjutnya ada buku besar yaitu buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi. Berikut ada beberapa buku besar pada salon sushi. Yang pertama yaitu akun kas yang berisikan transaksi kas pada salon sushi, yang dimana dengan hasil akhir Rp11.050.000 di debit. Yang kedua yaitu akun piutang, yang dimana dengan hasil akhir 0 di kredit. Karena pendapatan jasa pada tanggal 10 Desember itu masuk ke debit dan pelunasan utang masuk ke kredit pada tanggal 26 Desember 2022. Selanjutnya itu ada akun perlengkapan, yang dimana berisikan transaksi membeli perlengkapan salon sushi dengan hasil akhir Rp2.050.000. Selanjutnya ada akun beban sewa, yang dimana berisikan transaksi membayar sewa untuk salon sushi dengan hasil akhir Rp3.600.000 di debit.
Akun selanjutnya yaitu peralatan, yang berisikan membeli peralatan pada salon sushi dengan hasil akhir 13 juta rupiah di debit. Akun selanjutnya yaitu akun utang usaha yang berisikan transaksi utang pada salon sushi dengan hasil akhir 2 juta rupiah di kredit. Akun selanjutnya yaitu utang bank yang berisikan transaksi utang bank pada salon sushi dengan hasil akhir 8 juta di kredit. Akun selanjutnya yaitu akun modal yang berisikan transaksi investasi modal dari pemilik salon dengan hasil akhir 15.800.000 rupiah di kredit. Akun selanjutnya yaitu akun Prive. Akun Prive yang berisikan transaksi pengambilan uang tunai untuk kepentingan pemilik salon dengan saldo akhir 2.600.000 rupiah di kredit. Akun selanjutnya yaitu pendapatan yang berisikan pendapatan dari salon sushi dengan hasil akhir 11.700.000 rupiah di kredit. Akun selanjutnya itu akun beban gaji yang berisikan membayar gaji karyawan pada salon sushi dengan hasil akhir 4.600.000 di debit. Akun selanjutnya yaitu akun beban ALT atau air, listrik, dan telepon yang berisikan transaksi pembayaran beban ALT pada salon sushi dengan hasil akhir 600.000 di debit. Berikut adalah pencatatan akuntansi selanjutnya, yaitu neraca saldo. Seperti yang tertera data berikut yang didapatkan dari neraca saldo pada salon sushi yaitu sebesar 37.500.000 rupiah di debit dan di kredit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan catatan akuntansi jurnal penyesuaian. Di sini ada data penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan yang habis terpakai 200.000. Yang kedua, peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Yang ketiga, beban gaji yang masih harus dibayar di bulan Desember 600.000. Yang keempat, beban iklan yang masih harus dibayar selama 6 bulan sebesar 100.000 tiap bulan. Yang kelima, beban sewa untuk 2 tahun. Di sini ada jurnal penyesuaian dari perusahaan jasa salon sushi. Beban perlengkapan sebesar 200.000 di debit, pada perlengkapan sebesar 200.000 di kredit. Beban penyusutan peralatan sebesar 430.000 di debit, pada akumulasi peralatan 430.000 di debit di kredit. Beban gaji sebesar 600.000 di debit, utang gaji pada utang gaji sebesar 600.000 di kredit. Iklan di debit, pada utang sebesar 1.000 di kredit. Bayar di muka sebesar 2.850.000 di debit, beban sebesar 2.850.000 di kredit. Selanjutnya di sini ada neraca lajur perusahaan jasa salon sushi. Pada neraca saldo hasil akhirnya sebesar 37.500.000 di debit dan kredit. Pada jurnal penyesuaian hasil akhirnya 4.880.000 di debit dan kredit. Selanjutnya neraca saldo penyesuaian 130.000 di debit dan kredit. Selanjutnya, salon sushi mengalami laba sebesar 3.920.000 di debit. Dan yang terakhir neraca hasil akhirnya 28.750.000 di debit
dan 11.200.000 di kredit. Baiklah, saya akan membacakan laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laba rugi. Pendapatan jasa sebesar Rp11.700.000 dan total keseluruhan beban Rp7.780.000. Maka laba bersih yang didapatkan Rp3.920.000. Yang kedua adalah laporan perubahan modal salon susi, yaitu modal awal sebesar Rp15.800.000 dan mendapatkan laba sebesar Rp3.920.000 dikurangi dengan prive pendapatan pribadi sebesar Rp2.600.000, maka terjadi penambahan modal sebesar Rp1.320.000 dan modal akhir sebesar Rp17.130.000. Baiklah, saya akan membacakan neraca saldo, yaitu yang pertama adalah aktiva. Aktiva terdiri dari harta lancar, yaitu kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Total harta lancar keseluruhan adalah Rp24.450.000 dan harta tetap berupa peralatan dan akumulasi peralatan dengan total harta tetap keseluruhan Rp3.870.000. Total aktiva adalah Rp28.320.000. Dan pada pasifa terdapat utang usaha sebesar Rp2 juta dan utang gaji sebesar Rp600.000, utang iklan sebanyak Rp600.000, utang bank sebanyak Rp8 juta. Total utang keseluruhan adalah Rp11.200.000. Maka modal ditambahkan modal akhir Rp17.120.000, maka total pasifa keseluruhan adalah Rp28.320.000. Saya akan membacakan jurnal penutup. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan, yaitu pendapatan jasa sebesar Rp11.700.000 pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp11.700.000 di kredit. Yang kedua, menutup akun beban, yaitu ikhtisar laba rugi sebesar Rp7.780.000 pada beban gaji sebesar Rp5.200.000, beban ALT sebesar Rp600.000, beban sewa sebesar Rp750.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, dan beban peralatan sebesar Rp430.000, dan beban iklan sebesar Rp600.000. Yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi, yaitu ikhtisar laba rugi sebesar Rp3.920.000 pada modal sebesar Rp3.950.000. Dan yang terakhir menutup prive, yaitu modal sebesar Rp2.600.000 pada prive sebesar Rp2.600.000. Nah, itu dia penjelasan dari tahapan pencatatan akuntansi pada UMKM perusahaan salon susi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.